Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surya Wijaya Sahar dari kelas 5A akan menyampaikan isi dari materi saya, atau lebih tepatnya tugas menengah 2. Sini berjudul Exploring Life and Static Forensic. Pertama, kita masuk ke static analysis. Analisis statik adalah metode pengumpulan dan eksplorasi sejumlah data dengan tujuan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang ada di dalam kumpulan data tersebut. Lalu, ada tujuan dari analisis statik ini, yaitu berguna menjaga koerensialitas dari barang bukti tersebut. Kita masuk ke live analysis. Dalam forensik langsung, semua bukti digital dikumpulkan saat sistem sedang berjalan, sehingga pemeriksa dapat mendapat kesempatan untuk mengumpulkan data volatil atau yang mudah hilang yang memuat tentang apa yang sedang dilakukan oleh perangkat. Lalu, tujuan utama dari live forensik yaitu penyelidikan langsung untuk mengumpulkan data volatil sebanyak-banyaknya. Forensik langsung juga memberi kesempatan untuk memeriksa apakah ada disk keras yang aktif dienkripsi sehingga bisa mengumpulkan data versi yang tidak terenkripsi. Tools. Kita masuk ke tools yang digunakan oleh digital forensik. Pertama ada Registry Recon dengan operating system Windows. Tools ini berguna untuk mengrebut registrasi Windows di tempat manapun yang ada di hard drive. Lalu kita ada SIF atau Sans Investigation Forensics Toolkit yang harus menggunakan operating system Ubuntu. SIF ini berguna untuk menampilkan digital forensic analysis yang berbeda dengan operating system, dan ini termasuk kategori live forensic. Lalu ada Encache yang menggunakan operating system Windows. Tools ini berguna untuk menganalisis memori di digital forensik investigasi dalam metode statik. Terus di sini ada Digital Forensic Framework dengan operating system bisa menggunakan Windows, Linux maupun Mac OS. Di sini menggunakan live dan static analysis. DFF ini juga menggunakan platform dan digital investigasi. Dan ini bisa static maupun live analysis. Lalu kita masuk ke PTK Forensic Programmers Toolkit dengan menggunakan operating system LAMP. Di sini GUI Based Prime Network menggunakan static dan live analysis, atau bisa dibilang menggunakan dua metode. Lalu ada FTK Forensic Toolkit. Di sini menggunakan sistem operasi Windows, dan tool ini berguna untuk menampilkan digital analysis dan juga mengindeks data yang ada. Dia menggunakan static. Baik, kita masuk ke literature review. Di sini ada Auditing and Security Issue Platform. Di sini menggunakan platform yang bersupport dengan Linux, Mac OS, dan Windows Client. Elimination. The main limitation of the system is that it requires client-server environment dan tidak bisa flashable atau stand-alone machine, atau tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, kita masuk ke performance static and live digital analysis on virtual environment. Di sini dikatakan menggunakan static dan live, atau menggunakan kombinasi static dan live dalam memori dan Hyperlex Rockets when system. Ketika sistem itu jalan, dia menggunakan sistem live dan static. Lalu dia berguna dengan virtual environment ketika suatu waktu malware sedang berjalan. Lalu kita masuk yang ketiga, live forensic techniques and evidence preservation. Framework ini berjalan dengan adanya proses yang tidak ada efek dengan hasil dan proses, dan performa analisis tidak bisa lebih dari 15 detik jika menggunakan 125 KB memori.
Lalu kita masuk ke yang kelima, ada forensic analysis of physical memory. Komputer forensik yang live atau yang langsung sedang berjalan membuat kalkulasi yang memungkinkan, yaitu memungkinkan live komputer untuk menerima data-data yang sedang dijalankan. Lalu ada investigasi virtual machine in digital analysis. Data yang direcovery memungkinkan interaksi dengan VM file system. Jadi seharusnya kita bisa tahu data-data yang apa saja yang kita handle. Terus data itu masuk ke dalam backupan kita yang bisa kita lihat hasilnya. Lalu ada digital evidence collection. Provide to evidence which not all available. Dia tidak tersedia untuk semua aplikasi dan juga menggunakan metode statik. Lalu ada suite for virtual introspection in digital forensic analysis. Di sini dikatakan suite of virtual introspection in digital forensic analysis ini termasuk dengan kualifikasi untuk mendetek virtual introspeksi pada target yang kita tentukan. Dengan sistem fixed suite of tool, fasilitas ini dapat memungkinkan kita mendapatkan konsep apa yang dinampakkan oleh VI digital forensik. Lalu ada NTFS, File System Forensic Techniques, yang memungkinkan kita menggunakan integritas data yang dimana kita bisa mengetahui lie detector, atau itu bisa dibilang alat kejujuran. Alat kejujuran itu berguna untuk mengetes target kita apakah ia berkata jujur ataupun bohong, dan alat itulah gunanya. Lalu kita masuk ke full disk encryption analysis. Forensik ini berguna menggunakan maksud saya mengecek penyimpanan encryption. Dengan ini kita bisa menganalisis data-data yang ada. Digital Forensic Investigator dari digital forensik membutuhkan ini untuk mengupdate skill dan prosedur dalam menjalankan investigasi. Untuk menampilkan analisis dalam mendeskripsikan file, kita juga volatile data efficiently, dan membuat data ini menjadi efisien dan lebih gampang untuk disimpan. Lalu sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.